sedang memperjuangkan agama ini, jangan selalu dituduh anti Pancasila. Saya ingin tegaskan, kalian yang korupsi itulah yang anti Pancasila. Kalian yang menjual kedaulatan bangsa ini kepada asing dan asing, itulah yang anti Pancasila. Kalian yang selama ini menyengsarakan rakyat, khianat pada rakyat, bohong pada rakyat, ingkar kepada rakyat, itulah yang anti Pancasila. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di forum ini atau yang menyimak dari rumah, saya ingin menyampaikan pandangan-pandangan satu dialektika yang mudah-mudahan bisa menjawab tadi berulang kali disampaikan, di mana Pancasila. Karena sedari tadi pertanyaan itu berulang tapi belum mendapatkan jawabannya. Maka mudah-mudahan dengan paparan yang kami sampaikan akan ketemu di mana Pancasila. Yang pertama, bahwa negara ini sudah punya komitmen dengan satu ikrar bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau penjajahan di atas dunia saja harus dihapuskan, apalagi penjajahan di negeri ini. Dan apa sih substansi penjajahan? Apakah penjajahan itu harus dengan tembak-tembakan? Harus dengan nuklir, harus dengan invasi sebagaimana hari ini yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina? Substansi penjajahan adalah eksploitasi. Mengambil manfaat dari manusia lainnya secara zalim. Bukan karena keridhaan. Dan hari ini kita tahu bahwa manfaat-manfaat dari sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang qadarullah itu ada di negeri-negeri kaum muslimin, diambil secara zalim melalui suatu sistem yang menyebabkan kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyat sendiri atau umat ini, tetapi akhirnya dinikmati oleh segelintir kaum pemodal, atau kita sebut juga kaum kapitalis, atau kita sebut juga sebagai kaum oligarki. Takbir. Dahulu untuk menjajah sebuah bangsa atau negara, itu perlu dikerahkan tentara, militer, pasukan yang menduduki suatu wilayah, yang mengamankan perdagangan yang perdagangan tadi tidak dibangun atas asas keridhaan. Bukan dibangun atas adanya penawaran dan permintaan, tetapi dibangun di atas cengkraman dan paksaan dari pihak-pihak yang melakukan penjajahan. Sehingga memang bahan baku itu dibeli, tapi dibeli dengan harga yang murah. Sehingga mereka bekerja, tapi dibayar dengan upah yang sangat murah. Bahkan pada titik di mana mereka memiliki kemampuan untuk menindas lebih dalam, maka negara-negara yang dijajah tadi, negeri yang dijajah tadi, pekerjanya disuruh bekerja tanpa dibayar, hasil buminya diambil tanpa dibayar meskipun dengan harga yang murah. Inilah esensi penjajahan pada masa Indonesia belum merdeka. Tetapi pada saat dunia gandrung dengan narasi kemerdekaan, gandrung dengan narasi ingin keluar dari penjajahan kapitalisme, dan saat itu Uni Soviet sebagai negara yang melawan kapitalisme memprovokasi seluruh bangsa di dunia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan imperialisme kapitalisme yang saat itu dijalankan oleh Inggris, dijalankan oleh Perancis, maka muncullah semangat kemerdekaan. Tetapi dunia kemudian masuk penjajahan baru yang saat itu kekuasaan Inggris dan Perancis diambil alih oleh Amerika selaku pemenang perang dunia. Dan kemudian Amerika menetapkan satu mode penjajahan dengan cara baru. Amerika tidak perlu menjajah dengan mengerahkan senjata.
tidak perlu menjajah dengan gaya Jepang yang menindas dengan fisik, tetapi Amerika menjajah dengan bantuan keuangan utang, menaruh orang-orang ante-ante yang bekerja untuk dan atas nama Amerika, mereka yang memasarkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, emansipasi, kebebasan, dan akhirnya negeri ini tidak berpikir dengan cara yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai umat Islam, tapi dipaksa berpikir dengan cara barat, yang akhirnya sumber kekayaan negeri ini yang sebenarnya oleh syariat Islam diharamkan, dikuasai oleh pribadi, swasta, apalagi asing dan asing. Tapi karena telah meyakini kapitalisme, meyakini liberalisme yang di dalamnya ada kebebasan kepemilikan, akhirnya dengan sukarela menyerahkan emas ini kepada Amerika, menyerahkan seluruh tambang ini kepada asing, membiarkan tambang ini dikuasai oleh korporasi. Ini yang menyebabkan negeri ini dijajah kembali. Dampaknya sebenarnya lebih parah daripada dampak penjajahan masa lalu di mana kita tahu musuh dan kita bersama pemimpin kita memerangi musuh. Tapi hari ini justru kita menghadapi dua musuh sekaligus. Pertama, negara-negara penjajah yang menganut ideologi kapitalisme liberal dan juga para penguasa antek di berbagai negeri kaum muslimin yang justru menerapkan kebijakan untuk melayani kepentingan para kapitalis, melayani kepentingan para cukong, melayani kepentingan oligarki. Saya untuk menjawab sebenarnya Pancasila di mana atau di mana Pancasila, saya mau lihat, saya mau pertentangkan. Kita lihat Pancasila dikontekskan dengan kapitalisme liberal. Apakah pernah ada penerapan ideologi kapitalisme liberal itu dianggap anti Pancasila? Apakah pernah ada tuduhan penguasaan emas oleh PT Freeport sebagai dengan tuduhan bahwa itu kegiatan yang radikal? Itu kegiatan yang ekstrim? Apalagi itu kegiatan teroris? Berarti memang Pancasila itu tidak pernah mengkritik, tidak pernah bertentangan, bahkan menjadi bagian dari kapitalisme liberal karena dia bungkam terhadap penjajahan kapitalisme liberal. Yang kedua, Pancasila kita hadapkan pada sosialisme komunisme. Apakah ada yang kemudian orang-orang yang mengatakan komunisme itu kemudian dituduh sebagai anti Pancasila? Atau sosialisme itu anti Pancasila? Atau orang-orang yang hari ini disinyalir sedang berusaha untuk membangkitkan gerakan komunisme itu dianggap sebagai gerakan radikal, gerakan ekstrim, atau bahkan gerakan teroris? Jawabnya tidak ada juga. Bahkan sudah pernah ada narasi akan ada rekonsiliasi nasional dengan orang-orang yang dulu diduga terkait Partai Komunis Indonesia, dan bahkan ada upaya untuk meminjam tinta kekuasaan untuk menulis ulang sejarah PKI yang tadinya dia adalah pemberontak menjadi korban kejahatan hak asasi manusia. Bahkan saya pernah mengadvokasi kelompok masyarakat yang melawan narasi PKI bangkit ini, melakukan kunjungan ke Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM, yang ternyata mereka ini sudah mendapatkan SKKPH Komnas HAM, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat, dan bahkan bisa mengakses kompensasi di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya apa? Ada narasi yang mencoba meminjam tinta kekuasaan untuk menulis ulang sejarah dari komunisme PKI yang sebelumnya adalah pelaku kejahatan, pelaku kudeta, pelaku makar yang telah dibubarkan, dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966 menjadi korban. Sehingga punya hak untuk dapat kompensasi dan perlindungan sebagai korban dari LPSK. Jadi apakah Pancasila kemudian kontra dengan sosialisme komunisme? Faktanya tidak, karena mereka tidak pernah bicara tindakan Komnas HAM mengeluarkan SKKPH untuk orang-orang yang diduga terkait komunisme tadi sebagai tindakan radikal, tidak. Ekstrim, tidak. Apalagi sampai
teroris. Bahkan Komnas HAM sendiri ketika benar-benar ada korban kejahatan pelanggaran HAM berat, yakni 6 laskar FPI yang saat itu benar-benar menjadi korban pelanggaran HAM, yang semestinya harus diadili dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana pelanggarannya diduga kuat melanggar pasal 37 junto, pasal 7 atau 8 atau 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang harusnya diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia, ternyata hanya diselesaikan di pengadilan negeri biasa. Dan kemarin hanya dituntut 6 tahun. 6 nyawa dituntut 6 tahun. Habib Rizik Syihab menyampaikan, alhamdulillah kabar sehat, dituntut 6 tahun juga. Kira-kira ada nggak nalar yang sehat yang menyatakan membunuh 6 orang nyawa yang oleh Allah diharamkan tanpa alasan hak sama dengan mengatakan saya sehat, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Ini yang terjadi. Dan selalu saja Habib Rizik Syihab yang dituduh anti Pancasila, anti NKRI. Padahal Habib Rizik Syihab itu kurang NKRI seperti apa? Kurang Pancasila seperti apa? Dan apakah kemudian kalau kita bicara tentang orang yang Pancasilais, saya mau tanya, rezim mana sepanjang negara ini merdeka yang bisa menjadi rujukan paling Pancasilais? Apakah Soekarno? Soeharto? Zaman era Gus Dur? Megawati? SBY? Atau saudara Joko Widodo? Kalau ini saya ikut-ikut bertanya, bukan hanya Pancasila ada di mana, tetapi sosok yang Pancasilais itu siapa? Apakah PDIP yang teriak-teriak anti Pancasila, anti NKRI, yang kemudian ingin mengubah Pancasila dengan Trisila bahkan Ekasila yang kemudian ditentang oleh seluruh umat, kemudian batal undang-undang tadi? Apakah mereka yang terlibat dalam korupsi dana bansos itu yang Pancasilais? Apakah mereka yang terbukti pengen memperpanjang kekuasaannya dengan modus menunda pemilu, itu yang Pancasilais? Jadi kita itu selalu ditipu dengan narasi anti Pancasila, anti Pancasila. Sementara orang yang berteriak-teriak Pancasila itu sendiri, sebenarnya dia juga tidak pernah membuktikan blegernya Pancasila itu seperti apa. Sosoknya Pancasila itu seperti apa. Sekarang yang ketiga, kita mau kaitkan Pancasila dengan Islam. Tadi kalau Pancasila dengan kapitalisme, sekulerisme tidak muncul narasi anti Pancasila. Pancasila dengan sosial komunisme juga tidak muncul ya. Misalkan Komnas HAM yang mengeluarkan SKKPH bagi orang-orang terkait PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat dan akhirnya mendapatkan kompensasi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu tidak ada yang berteriak Komnas HAM radikal, Komnas HAM ekstrim atau bahkan teroris. Tapi kita lihat ketika Pancasila itu dihadapkan kepada Islam dan umatnya. Ada umat Islam yang bermadhab Syafi'i. Di dalam pandangan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya istiad pandangan bahwa muka seorang muslimah itu termasuk aurat. Maka seorang muslimah yang berpandangan madhab Syafi'i itu menggunakan cadar. Lalu apa kata orang-orang yang Pancasila ini terhadap Islam pada konteks yang menggunakan cadar? Radikal. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, walaupun ini di kalangan umat Islam juga diperdebatkan tentang isbal. Tetapi sebagian kemudian mengamalkan, yakni menarik kain agar tidak menutupi mata kaki. Celana cingkrang lah. Lalu apa kata orang-orang yang Pancasila terhadap celana cingkrang? Radikal. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan, tapi setiap perintah belum tentu wajib. Karena al-aslu fil amr litolab. Hukum asal perintah itu tuntutan. Menjadi wajib atau sunnah, kita lihat korinahnya. Dan dalam kasus perintah untuk memanjangkan janggot dan mencukur kubis, itu tidak ada korinah tegas sehingga sunnah. Tetapi bagi seorang muslim yang dia mengikuti sunnah, itu berpahala. Maka ketika seorang muslim memotong kumisnya dan mempertahankan janggutnya, dipelihara janggutnya, apa kata mereka? Radikal. Dan ini masuk kepada yang substantif.
Ada yang bukan sedang memperjuangkan sekularisme kapitalisme, tapi mereka menerapkan kapitalisme, menerapkan sekularisme. Apa konfirmasinya? Data-data tadi yang sudah disebutkan oleh Bung Agung Wisnuwardana. Itu sedang memperjuangkan kapitalisme atau sudah menerapkan kapitalisme? Disebut anti Pancasila tidak? Tapi begitu umat Islam ingin kembali kepada agamanya, ingin memperjuangkan syariat Islam, ingin kembali kepada syariat Islam, ingin kembali Islam yang kafah, ingin menegakkan daulah khilafah, apa katanya? Radikal, ekstremis, bahkan teroris. Padahal saya ingin tegaskan, pada tanggal 9 sampai 11 November tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia mengadakan forum yang namanya Istimewa Ulama Komisi Fatwa yang ke-7. Dan di sana ada 12 fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan salah satu fatwa yang penting adalah bahwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa jihad dan khilafah adalah ajaran Islam. Lalu bagaimana mungkin ajaran Islam diteriaki radikal, ekstremis, hingga teroris? Kok begitu penerapan Pancasila? BPIP kok begitu? Saya mau tanya ke BPIP. Bahkan pernah dulu sampai ramai kan, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Jadi ternyata Pancasila itu hadir ketika apa? Hadir ketika untuk menghalangi umat Islam untuk menerapkan syariatnya, baik dalam urusan memanjangkan janggut, memakai celana cingkrang, memakai cadar, bahkan untuk menegakkan Islam yang kafah. Sebenarnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan Anda, perintah Tuhan yang menciptakan Anda, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan kehidupan, dan Tuhan di mana Anda sekalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu di mana Pancasila? Saya ingin jawab melalui forum ini. Ternyata Pancasila hanya digunakan untuk menghalangi umat Islam untuk bangkit. Ternyata Pancasila hanya dijadikan alat stigma untuk umat Islam ketika dia sedang berjuang. Sekaligus menjadi pelindung tameng bagi mereka yang korup, yang merusak negeri ini. Coba saya mau tanya. Yang banyak korupsi itu orang yang teriak-teriak anti Pancasila atau orang yang memperjuangkan Islam? Ada enggak pejuang khilafah tertangkap korupsi dana bansos? Kalau PDIP? Ada enggak orang yang memperjuangkan syariat Islam secara kafah? Ya, dia menginginkan penundaan pemilu. Kalau Jokowi? Enggak ada. Enggak ada. Yang minta itu Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. Tapi menurut Zulkifli Hasan, permintaan itu atas informasi dari Luhut Binsar Panjaitan yang katanya sudah disetujui oleh Jokowi. Berarti yang minta mundur itu siapa kira-kira? Apakah seperti ini? Karena itu saya ingin tegaskan kembali. Oke lah, kita punya pandangan berbeda tentang tafsir Pancasila itu seperti apa. Sebab sampai hari ini saya tidak punya satupun pandangan yang ijma tentang Pancasila itu seperti apa. Saya ketemu tokoh-tokoh banyak, Bang Hatta Taliwang, ada Dr. Zul, ada Mas Prihandoyo Kuswanto, ada macam-macam termasuk Profesor Teki dan yang lainnya. Ternyata pandangannya berbeda-beda. Karena itu kalau pandangan berbeda, biarkan juga kalau ada elemen anak bangsa ini yang juga ingin ya memperbaiki bangsa ini dengan Islam. Loh, yang berbeda tentang Pancasila saja boleh, apalagi ada yang menginginkan penegakan Islam. Apalagi kalau dikaitkan melalui histori apa yang disampaikan oleh Ustadz Asep Saripudin. Loh, dulu yang disepakati itu Pancasila 22 Juni 1945, di mana di ketentuan sila pertama ada kewajiban menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Kenapa secara sepihak kemudian dihilangkan dengan dalih ada potensi ya
disintegrasi. Loh, bagaimana mungkin orang yang tidak terlibat menyepakati kok dia meminta kesepakatan itu dibatalkan? Lah yang menyepakati 9 orang kok dalihnya di luar 9 orang ini akan melakukan disintegrasi. Oke lah, kita sudah maafkan itu. Tapi hari ini ketika kami umat Islam sedang memperjuangkan agama ini, jangan selalu dituduh anti Pancasila. Saya ingin tegaskan, kalian yang korupsi itulah yang anti Pancasila. Kalian yang menjual kedaulatan bangsa ini kepada asing dan asing itulah yang anti Pancasila. Kalian yang selama ini menyengsarakan rakyat, khianat pada rakyat, bohong pada rakyat, ingkar kepada rakyat, itulah yang anti Pancasila. Jadi sekali lagi, kami umat Islam mengambil pandangan yang teguh di atas dalil-dalil Islam dan akan tetap istiqomah memperjuangkan syariat Islam. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.